deh, ngomong dulu aja. Silakan. Selamat sore kawan-kawan atau rekan-rekan jurnalis semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam mengawal proses pengajuan laporan kembali Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterwakilan Perempuan. Kali ini kami ingin menyoroti kembali lagi melaporkan KPU yang tidak segera ya merubah atau berkomitmen untuk merubah peraturan terkait pemenuhan 30% keterwakilan perempuan berdasarkan case terakhir yang juga sebenarnya diputuskan oleh Mahkamah Agung terkait di Gorontalo ya, ada Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi yang juga sudah memutuskan pemilihan ulang di Gorontalo akibat pelaporan yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Maka ada proses PSU yang juga diberikan pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami juga menyoroti bahwa proses ini kenapa tidak direspon juga secara cepat oleh KPU, bahwa ini sudah harusnya juga KPU kembali kepada komitmen yang sebenarnya sudah lebih dulu juga diputuskan oleh Mahkamah Agung, bahwa peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 khususnya pasal 8 ayat 2 itu harus segera dikembalikan kepada hasil atau mandat dari Mahkamah Konstitusi untuk dikembalikan, bahwa pengaturan 30% itu tidak perlu lagi melalui prosedur perhitungan ke bawah. Tetapi ini tidak direspon secara cepat dan KPU sepertinya terlihat memang tidak punya komitmen dan tidak punya tidak punya keinginan memang untuk mengembalikan. Padahal ini jelas sekali sudah banyak keputusan yang meminta atau memandatkan secara tegas agar KPU jelas mengembalikan regulasi soal pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam proses pemilu, meskipun dalam proses ini sudah menunjukkan, tetapi sampai dengan detik ini KPU tidak mengindahkan, KPU tidak melihat proses itu untuk segera memperbaiki regulasi KPU yang sudah menurunkan atau mencederai prinsip affirmative action, yaitu pemenuhan 30% keterwakilan perempuan. Oleh karena itu kami bersama-sama, ada Koalisi Perempuan Indonesia, ada Infit, merupakan wadah Infit ini nanti akan dijelaskan secara langsung, dan juga Pak Hadar Nafis Kumai dan beberapa pelapor atau prinsipal lainnya kembali mengajukan laporan kepada DKPP atas istilahnya tidak mengindahkan atau KPU yang tidak segera atau tidak berkomitmen dalam mengembalikan prinsip affirmative action 30% keterwakilan perempuan hingga sampai pada kasus yang juga diputuskan, yaitu yang terjadi di Gorontalo sehingga ada pemilihan ulang seperti itu. Saya rasa mungkin ini dulu yang perlu saya sampaikan. Mungkin silakan Pak Iwan atau Pak Hadar. Kami Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang pernah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik di tahapan pencalonan tahun lalu. We are back. Kami kembali lagi untuk ke lembaga penegakan kode etik ini dengan harapan bahwa lembaga ini bisa berperan untuk koreksi satu praktek penyelenggaraan pemilihan yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang, yang nyata-nyata melawan semangat afirmasi. Padahal hal ini sudah sangat terang benderang diatur tidak saja di dalam undang-undang pemilu kita, tetapi juga di dalam konstitusi kita. Nah, kita ini sebetulnya sekarang dalam perjalanan juga untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tetapi sangat mengecewakan, pemilu kita dilaksanakan oleh penyelenggara yang punya banyak masalah. Deretan persoalan mereka banyak sekali. Pemilu kita telah menjadi satu pemilihan yang banyak dipertanyakan, kredibilitas bermasalah, dan tidak bisa diteruskan dengan model penyelenggara seperti ini. Dan ancamannya, pilkada pun juga menjadi potensi besar persoalan kredibilitasnya. Oleh karena itu,
kami kembali, we are back untuk menuntut ya, kerja penyelenggara, pertanggungjawaban penyelenggara yang memang punya persoalan etika, ya, persoalan menyelenggarakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harapan kami, lembaga ini yang memang punya otoritas untuk membenahi gitu ya, bisa melakukan perannya dengan baik. Jadi kami menuntut para penyelenggara ini dinyatakan melanggar kode etik. Kemudian yang kedua, 3 orang pimpinan, ketua KPU, kemudian Pak Idam sebagai ketua divisi teknisnya, Pak Muhammad Hafizuddin sebagai ketua divisi bidang hukumnya, itu untuk dijatuhkan sanksi maksimal, diberhentikan sebagai anggota KPU. Kemudian anggota yang lain diberikan peringatan yang keras. Dengan demikian kami berharap dan juga meyakini sebetulnya kita akan bisa punya harapan lebih baik terhadap penyelenggaraan pemilihan selanjutnya. Saya kira itu maksud dari apa yang kami upayakan di sini. Karena lagi-lagi kita tidak bisa membiarkan penyelenggaraan pemilihan kita yang lain, dalam hal ini pilkada, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang nyata-nyata telah melakukan banyak pelanggaran kode etik dan juga berpotensi untuk bisa merusak kredibilitas dari penyelenggaraan